Oke anak-anak, jadi tadi kita sudah sampai di pembahasan yang ada di halaman 64 dan 65. Nah, sekarang Mister minta kalian, kita masih di halaman 65. Kita akan mengerjakan di bagian ayo berlatih halaman 65. Nah, kita akan menjawab pertanyaan daripada teks wawancara yang dilakukan oleh Bella dan juga dokter hewan ya. Nah, oke. Nomor satu. Apa perilaku unik hewan peliharaan tersebut? Nah, jadi yang dimaksud hewan peliharaan di sini yaitu kucingnya si Bella. Nah, jadi perilaku unik daripada si kucing ini yaitu menggemaskan. Jadi kucingnya si Bella ini merupakan salah satu hewan yang sangat-sangat menggemaskan. Nah, itu untuk perilakunya. Nah, untuk nomor 2, apa makanan yang tepat untuk hewan peliharaan tersebut? Nah, di sini dijelaskan oleh dokter bahwa eh, makanan yang terbaik untuk kucing yaitu makanan yang alami, seperti dari daging dan juga ikan. Nah, akan tetapi kita juga memberi makanan kucing, makanan kemasan yang dijual di toko, iya, di toko hewan peliharaan. Nah, yang berikutnya bagaimana kandang yang baik. Nah, di sini dijelaskan juga oleh dokter hewan tadi. Nah, kamu tidak usah membuatkan kandang khusus. Yang terpenting sediakan tempat tidur yang nyaman. Jadi sebenarnya dalam memelihara hewan peliharaan untuk kandang itu tidak terlalu apa ya, maksudnya tidak terlalu dipentingkan. Yang terpenting yaitu hewan peliharaan kita itu bisa dapat tidur dengan nyaman. Oke, selanjutnya apa saja alat-alat yang diperlukan dalam merawat hewan peliharaan? Nah, jadi alat-alat itu sebenarnya banyak ya, seperti yang digunakan oleh manusia juga, seperti kalau misalnya untuk hewan peliharaan seperti hewan yang berbulu, misalnya kucing, anjing dan sebagainya. Nah, itu kita harus menyiapkan gunting, terus sampo dan sabunnya, terus potong kukunya dan sebagainya. Jadi sebenarnya banyak. Nah, nomor 5, penyakit apa saja yang biasa menyerang hewan peliharaan dan bagaimana cara mencegahnya? Nah, di situ di halaman 65 di situ dijelaskan bahwa kuman dan bakteri pada rambut. Nah, itu termasuk. Nah, sedangkan untuk cara mencegahnya itu kita harus memberikan vaksinisasi secara rutin. Oke? Nah, kalau sudah, kita lanjut ke halaman 72 dan 73. Oke, ini mohon maaf ya, Mister agak gimana ya, Mister agak mendorong kita anak-anak untuk eh, lebih apa ya, eh, lebih dalam materinya karena ini untuk pelajaran bahasa Indonesia kita sudah terlambat. Jadi mohon maaf ya kalau misalnya hari ini Mister kasih kalian pelajaran 2 video. Maaf ya. Oke, sekarang kalian perhatikan di halaman 72 dan 73. Nah, lagi-lagi sekarang ada teks wawancara yang dilakukan oleh Sera kepada Pak Ridwan. Nah, di situ kalian bisa perhatikan di halaman 72 dan 73. Oke. Nah, di bagian ayo mendengarkan coba kalian perhatikan. Untuk mendapatkan informasi, kita dapat melakukan wawancara pada narasumber. Narasumber adalah orang yang memberikan informasi. Biasanya orang yang menjadi narasumber adalah orang-orang yang mengetahui secara jelas atau menjadi sumber mengenai informasi suatu hal. Misalnya seorang dokter, seorang nelayan, petani atau pedagang ataupun seorang guru. Nah, informasi dari narasumber dapat kamu beroleh dari surat kabar, majalah, televisi, maupun radio. Nah, tanggapan merupakan sambutan terhadap suatu hal atau permasalahan yang terjadi. Jika ada orang yang sedang berbicara atau memberikan suatu penjelasan, dengarkan dengan baik orang yang sedang dengarkan dengan baik. Berikanlah tanggapan dengan bahasa yang santun agar tidak menimbulkan rasa kecewa atau marah pada orang yang bercerita.
Nah, oke. Jadi Mister ulangi lagi, wawancara narasumber adalah orang yang memberikan informasi pada saat kita melakukan wawancara. Nah, jadi narasumber di sini tadi sudah dijelaskan, narasumber itu adalah orang-orang yang memang bergelut di bidangnya. Misalnya nelayan, dokter, seorang guru, petani maupun pedagang dan sebagainya. Nah, di situ ada sebuah teks wawancara yang dilakukan oleh Sera terhadap Pak Ridwan. Nah, coba kalian perhatikan. Nah, sekarang kita bisa membuat apa ya? Membuat kesimpulan daripada teks wawancara yang dilakukan oleh Sera dan juga Pak Ridwan tersebut. Nah, untuk itu kalian perhatikan di nomor halaman 73. Penjelasan daripada Pak Ridwan, Taman Nasional Ujung Kulon ini luasnya 1.260 km persegi. Nah, tanggapan Sera, wah, Taman Nasional Ujung Kulon ini luas sekali ya, Pak. Nah, sekarang kita bagian penjelasan yang kedua, penjelasan Pak Ridwan. Pencurian dan pemburuan masih terjadi di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon ini. Sayang sekali, tanggapan Sera. Sayang sekali jika pencurian dan pemburuan terjadi di dalam hutan. Padahal, jika perburuan hewan terus terjadi, akan menyebabkan hewan akan punah. Nah, penjelasan yang ketiga oleh Pak Ridwan. Di Taman Nasional Ujung Kulon ini ada 350 jenis hewan yang tinggal di laut dan di darat. Nah, tanggapan Sera, apakah semua hewan itu dilindungi? Nah, oke. Jadi maksud daripada penjelasan dari Pak Ridwan dan tanggapan dari Sera, nah itu sebenarnya mengajarkan kepada kita, jadi ada penjelasan dan juga ada tanggapan. Nah, tanggapan ini biasanya dilakukan oleh orang yang melakukan wawancara atau si pewawancara. Sedangkan penjelasan atau informasi itu disebutkan atau dijelaskan oleh si narasumber atau orang yang kita melakukan wawancara. Oke. Oke, kalau sudah kita beralih ke halaman oke, di halaman 82 pelajaran 6. Nah, di situ di pelajaran 6 di halaman 82 di situ merupakan salah satu contoh laporan hasil wawancara. Nah, jadi coba kalian perhatikan salah satu contoh dari laporan hasil wawancara itu yang ada di halaman 82. Nah, mulai dari bab 1. Bab 1 itu terdiri dari latar belakang. Nah, latar belakang di sini disebutkan kami dari siswa kelas 4 mendapat tugas untuk melakukan wawancara kepada ketua RT dan sebagainya. Nah, jadi laporan hasil wawancara itu terdiri dari 5 bab. Bab yang pertama yaitu latar belakang. Oke. Oke, jadi terdiri dari 5 bab. Bab yang pertama yaitu latar belakang. Bab yang kedua maksud dan tujuan. Bab yang ketiga topik wawancara. Bab yang keempat waktu dan tempat kegiatan. Bab yang kelima laporan hasil wawancara. Oke, mohon maaf, ada 6 bab. Jadi yang keenam yaitu kesimpulan. Nah, latar belakang itu misalnya kalian menuliskan apa ya, maksudnya apa sih yang membuat kalian untuk melakukan wawancara. Nah, itu latar belakang. Terus yang kedua yaitu maksud dan tujuan. Nah, kalian harus mengutarakan maksud dan tujuan kalian melakukan wawancara itu untuk apa. Dan bab yang ketiga topik wawancara. Topik wawancara misalnya topik yang kalian akan bahas dengan narasumber ini tentang apa? Misalnya tentang kehidupan atau makhluk hidup yang ada di sekitar misalnya. Terus yang keempat yaitu waktu dan tempat kegiatan. Waktu dan tempat kegiatan di sini terdiri dari hari tanggal, terus waktu dan juga tempat. Terus yang kelima yaitu laporan hasil wawancara. Nah, laporan hasil wawancara di sini sebenarnya gabungan daripada semua pertanyaan yang sudah kalian tanya kepada si narasumber,
Kemudian dari jawaban daripada narasumber itulah yang akan menjadi hasil daripada wawancara. Nah, sedangkan yang terakhir yaitu kesimpulan. Nah, kesimpulan ini sebenarnya kalian membuat garis besar atau membuat rangkuman secara garis besar daripada laporan yang telah kalian buat atau wawancara yang telah kalian buat dengan si narasumber tersebut. Oke. Itu untuk salah satu contoh laporan hasil wawancara. Nah, sekarang di bagian evaluasi 2, di bagian evaluasi 2 di pelajaran bahasa Indonesia itu jadi tugas juga ya. Jadi untuk tugas hari ini mohon maaf sekali, untuk evaluasi hari ini kalian kerjakan evaluasi 1 dan evaluasi 2. Oke? Iya. Oke, kalau sudah sekian dari Mister untuk pelajaran hari ini. Kurang dan lebihnya Mister Paul mohon maaf. Apabila ada kesalahan yang terjadi pada saat video pembelajaran ini berlangsung, Mister Paul mohon maaf ya. Oke, sekian dari Mister. Kurang dan lebihnya Mister mohon maaf. Selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati.